Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Irena di Medicrazy. Buat yang belum tahu, Medicrazy ini berisi cerita-cerita di dunia nyata tentang uji coba klinis atau clinical trial that sometimes gone wrong or end with a tragedy. Ini adalah cerita yang seru banget, tapi mungkin nggak terlalu familiar sama kita. Either udah lama banget, atau mungkin nggak nyampe ke kita, karena kejadiannya nggak di Indonesia. Tapi buat kalian yang tahu cerita-cerita ini, itu beruntung banget. So, jangan lupa untuk subscribe, dan ikuti terus cerita-cerita Medicrazy ini. Dalam segala hal, selalu ada yang pertama. There is always a first in everything. Dan di cerita kali ini, aku mau ceritain tentang my first love. Enggak lah ya, kan Medicrazy. Gene therapy merupakan suatu rekayasa genetik untuk mengobati suatu penyakit. Misalnya, banyak kan ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan gen, sehingga penyakit ini tuh biasanya diturunkan. Dan susah untuk diobati karena yang salah atau yang nggak berfungsi dengan baik adalah DNA mereka. Sehingga gene therapy ini adalah suatu inovasi di mana kita pengen masukin gen yang benar untuk menginfeksi gen-gen yang rusak. Jadi akhirnya gen-gen yang rusak itu bakalan semacam diisi atau diganti dengan gen-gen yang benar. Pertama-tama kita kenalan dulu sama yang namanya Mark Badshaw. Badshaw ini lahir tahun 1945, merupakan seorang anak laki-laki yang tinggi, agak bungkuk, terus mungkin vibes-nya kayak awkward schoolboy. Tapi dia sebenarnya hiperaktif banget, nggak bisa diem. Bahkan dia sampai kelas 3 atau 4 SD itu baru akhirnya bisa mulai belajar baca. Karena saking hebohnya, dia tuh nggak bisa duduk diem di tempat gitu. Sampai suatu saat, ada gurunya yang kesel sama dia. Jadi dia kayak disetrap, dikeluarin dari kelas sama kursi-kursinya. Dan dia disuruh duduk diem di kursi itu. Tapi siapa sangka pengalaman kayak gitu malah membuka pikirannya. Dia semacam dapat pencerahan gitu, yaitu dia merasa kasihan dan dia pengen membantu atau membuat sebuah inovasi yang membantu orang-orang dengan disabilitas atau orang-orang yang punya kemampuan gerak terbatas. Dan beneran, dia kejar mimpi ini sampai akhirnya dia menjadi seorang dokter yang jago di bidang siklus urea atau ornithine cycle atau urea cycle. Jadi siklus urea ini adalah suatu proses kimia dalam badan kita untuk mengubah amonia menjadi urea. Amonia sendiri itu merupakan hasil pencernaan dari protein. Jadi kalau kita makan protein, ada yang perlu dibuang atau mungkin ada protein dari badan kita yang perlu untuk diregenerasi, dipecah atau dibuang, maka perlu suatu enzim yang namanya ornithine transcarbamylase. Kekurangan enzim OTC ini bisa menyebabkan kelainan metabolisme yang namanya OTCD. Jadi tinggal ditambahin D aja, alias ornithine transcarbamylase deficiency. OTCD merupakan kelainan metabolisme yang diturunkan secara genetik, biasanya dibawa oleh kromosom X. Jadi kalau cewek-cewek itu biasanya menjadi karier. Kalau seorang cewek karier punya anak cowok, biasanya anak cowoknya ini bakalan kena OTCD. Kelainan ini cukup langka, kurang lebih sekitar 1 dari 40.000 kelahiran. Bayi-bayi yang dilahirkan dengan kelainan DNA ini menyebabkan mereka nggak bisa memproduksi enzim OTC, sehingga tidak terjadi pemecahan amonia menjadi urea. Dan ini bahaya karena amonia itu bersifat toksik, sehingga kalau nggak tercerna, akhirnya dia akan numpuk di dalam darah dan dalam batasan tertentu bisa menyebabkan kematian karena darah itu kan ngalir ke seluruh tubuh. Misalnya yang paling bahaya otak, jadi kalau darah yang tinggi amonianya jalan ke otak, bisa menyebabkan kerusakan otak. Bayi-bayi yang dilahirkan dengan kondisi seperti ini biasanya kurang dari 72 jam setelah kelahiran akan jatuh koma. Dan hanya setengah diantaranya bisa bertahan sampai sebulan. Dan dari yang bertahan lebih dari sebulan itu, biasanya setengahnya cuman bertahan sampai dia umur 5 tahun. Gak banyak yang tertarik sama penyakit ini di masa itu.
Sampai akhirnya di tahun 1973 ada seorang pasien ibu-ibu yang jatuh koma, tapi nggak ada dokter yang yakin dengan diagnosanya. Lalu muncullah Bradshaw ini dengan pengetahuan dia di bidang OTCD. Dan dia mendiagnosanya dengan akurat, dimana waktu itu nggak ada dokter lain yang tahu ini tuh penyakit apa sih. Akhirnya Bradshaw pun naik daun, dan dalam 2 tahun ia berhasil membuat sebuah ramuan yang dinamakan keto acid, yaitu ramuan yang berisi senyawa-senyawa yang bisa mengikat amonia, sehingga kalau dikonsumsi atau diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, itu bisa mengikat amonia lalu membuangnya. Tapi ramuan ini kan nggak bisa menyembuhkan, hanya untuk membantu membuang amonia dari tubuh. Kemudian dia bercita-cita untuk menyembuhkan orang dengan OTCD. Di tahun 1988, Bradshaw akhirnya masuk dan bekerja sebagai salah seorang dokter di Penn Hospital di Pennsylvania. Di situ ia mulai menggali lebih lanjut tentang gene therapy, yang mana itu lagi hot-hotnya. Jadi ada seorang dokter di tahun 90 yang bernama William French Anderson, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah mencobakan teori gene therapy untuk mengobati seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang punya severe immune system deficiency atau punya kekebalan tubuh yang lemah banget. Jadi Dr. Anderson berusaha untuk memasukkan sel darah putih dengan gen untuk memproduksi antibodi yang anak itu nggak punya. Dengan berhasilnya uji coba tersebut, Anderson pun disebut sebagai bapak gene therapy or father of gene therapy. Terinspirasi oleh Anderson ini, Bradshaw pun akhirnya mulai mencari partner siapa yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk memulai project gene therapy ini, khususnya untuk penyakit OTCD. Adapun Jim Wilson, Director of the Institute of Human Gene Therapy, University of Pennsylvania, menjadi targetnya. Kenapa bisa gitu? Well, headquarter-nya aja ada di sebuah gedung tua yang indah, dikelilingi oleh pohon maple yang rimbun, right in the heart of the picturesque Penn campus. Dia punya 250 staff, state-of-the-art laboratories, dan budget tahunan yang mencapai 250 juta USD. And it's really a lot of money. Jadi, gimana Bradshaw nggak menargetkan tempat itu? Apalagi si Wilson juga punya passion yang tinggi banget untuk gene therapy. Di tahun 1993, setelah Bradshaw berhasil ngelobi Wilson, cuman butuh 2 bulan buat mereka meneliti sampai akhirnya bisa mencobakan gene therapy ke tikus. Langkah pertama mereka adalah untuk mencari vektor. Jadi vektor ini adalah pembawa DNA-nya supaya bisa masuk ke dalam tubuh tikus atau tubuh manusia. Jadi DNA sendiri itu kan nggak bisa dimasukkan langsung aja. Dia butuh sesuatu untuk seperti membungkusnya supaya akhirnya bisa menembus tubuh manusia. Biasanya vektor ini sesuatu yang bersifat agak infectious atau yang bisa melakukan serangan. Akhirnya dipilihlah adenovirus. Ini sejenis mungkin seperti rhinovirus atau coronavirus. Well, kurang lebih virus-virus ini menyebabkan sesuatu yang terkait dengan saluran pernapasan atas. Jadi adenovirus ini kalau misalnya dalam kondisi primanya menyerang manusia bisa menyebabkan orang mengalami pilek. Eksperimen ini melibatkan tikus-tikus yang genetiknya sengaja dirusak supaya tidak bisa memproduksi enzim OTC. Jadi otomatis punya kelainan metabolisme OTCD itu. Setelah di gene therapy, jadi gen OTC dimasukin ke adenovirus, lalu disuntikkan ke tikus-tikus ini. Eksperimen itu berhasil. Jadi tikus-tikus yang sakit dan diberi gene therapy bertahan 2-3 bulan lebih lama daripada mereka yang nggak dikasih gene therapy, alias udah meninggal duluan. Tikus-tikus yang di gene therapy pun itu dibagi menjadi 2, yaitu satu yang makanannya diatur low protein dan satu yang makanannya high protein. Dan dua-duanya berhasil bertahan hidup 2-3 bulan itu. Setelah beberapa uji coba yang memuaskan itu, akhirnya mereka berani melangkah ke step berikutnya, yaitu uji coba ke manusia. Tapi timbul pertanyaan, siapa targetnya?
Well, buat Wilson sih jelas banget pasti bayi-bayi yang mengalami OTCD. Tapi apakah itu secara etis boleh? Kan bayi-bayi nggak bisa ngasih consent. Jadi setelah perundingan yang panjang, akhirnya mereka setuju mencobakan ini untuk ibu-ibu carrier atau untuk laki-laki dewasa yang mempunyai OTCD tapi bersifat mosaik. Jadi hanya beberapa sel aja yang nggak bisa memproduksi, sebagiannya masih berfungsi. Makanya mereka masih bisa bertahan sampai dewasa. Seperti Jessie Gelsinger. Jessie Gelsinger lahir di tanggal 18 Juni 1991. Merupakan seorang anak yang manis, yang cerdas juga. Dan seperti anak-anak laki pada umumnya, di masa itu, suka banget sama yang namanya moge atau motor yang gede-gede gitu, motorcycles, dan gulat. Dia suka banget nontonin video-video gulat. Terlepas dari ambisi dia tentang moge dan gulat, ayahnya cenderung mengatakan dia itu agak kurang ambisi. Soalnya rekening banknya itu isinya 10,10 dolar selalu, dan minimum saldo itu 10 dolar. Dia tinggal dan besar di Tucson, Arizona, bersama ayahnya dan ibu tirinya serta 3 saudaranya. Ayahnya udah bercerai sama ibu kandungnya sejak Jessie ini masih kecil, karena ibu kandungnya harus dirawat dan tinggal di sebuah psychiatric ward karena mengalami manic depression. Jessie pun bertumbuh semakin besar, semakin mandiri, sampai akhirnya waktu SMA dia juga pengen sekolah sambil part-time di sebuah supermarket. Tapi juga semakin nakal dan semakin bebal. Karena gini, Jessie ini terlahir dengan kelainan metabolisme langka yang disebut OTCD tadi, tapi nggak kelihatan sampai akhirnya dia umur 2 tahun baru akhirnya didiagnosis. Dan semenjak saat itu, dia harus mengonsumsi seenggaknya itu 32-50 pil sehari, serta harus diet low protein every single day of his life. Jadi dia sering bilang, kalau setengah hotdog aja, itu bagi dia itu udah kayak nge-cheat, udah kenikmatan tersendiri. Nakalnya yaitu, waktu sekitar umur 17 tahun, udah mulai remaja, dia mulai curi-curi makan yang high protein, atau kadang beberapa kali itu skip obatnya. Sampai suatu saat, di bulan Desember, ketika ayahnya ini pulang kerja, dia kaget ngeliat anaknya bener-bener meringkuk di sofa kesakitan sambil muntah-muntah gak karuan. Dan di situ ayahnya langsung tahu, ini pasti lupa minum obat. Akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit, dan di rumah sakit tuh dia harus diinduksi koma. Jadi bukan orang jatuh koma, tapi emang sengaja dibikin koma supaya aktivitas tubuhnya itu berkurang sampai kadar amonianya itu turun. Semenjak saat itu Jessie kapok dan akhirnya selalu minum obat secara teratur. Never ever skip a single pill ever since. Balik lagi ke cerita Bradshaw dan partnernya Wilson tadi, di tahun 1995 mereka mengajukan Bradshaw-Wilson Protocol atau nama lainnya PEN Proposal ke FDA dan lembaga-lembaga lainnya untuk keperluan ethical approval, prosedural, dan lain-lainnya. Well, ya nggak semudah itu dan banyak banget juga saingannya. Jadi dari sekian banyak pendaftar itu, PEN Proposal ini menjadi proposal terakhir yang akhirnya diterima tahun itu. Uji coba ini direncanakan akan melibatkan 18 orang human subject yang masing-masing akan diinfus dengan adenovirus yang udah dilumpuhkan tadi, lalu diberi gen OTC yang dikateter langsung ke arteri hepatik atau arteri yang mengarah ke liver. Tujuan utamanya tentu saja menemukan dosis yang tepat, high enough to get the gene to work and low enough to spare the patients from serious side effects. 18 orang itu akan dibagi menjadi 3 grup 1, grup 2, dan grup 3, di mana masing-masing grup itu akan dinaikkan sedikit demi sedikit dosisnya. Jadi memang standar percobaan untuk dosis itu biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah dinaikin dikit-dikit dan suatu saat terjadi sesuatu, bisa langsung di stop di situ. Saat PEN Proposal ini mulai mencari subjek di tahun 1998, Jessie Gelsinger masih berusia 17 tahun. Sedangkan batas usia minimumnya adalah 18. Jessie mendengar audisi ini dari dokter yang biasanya menanganinya.
Setelah mendengarnya, Jessie dan ayahnya, Paul Gelsinger, merasa sangat antusias. Mereka sangat bahagia karena ternyata ada orang atau peneliti yang tertarik dengan bidang ini. Karena sebenarnya ini adalah penyakit genetik yang langka kan. Jessie sangat antusias dan menunggu-nunggu sampai 1 tahun. Jadi pas waktu 18 Juni 1999, dia berulang tahun yang ke-18, dia langsung terbang ke Philadelphia, tempat di mana eksperimen ini akan diadakan, untuk mengunjungi keluarga ayahnya, si Paul, serta mendaftar untuk eksperimen ini. Dia sangat happy. Jadi memang agak sesuatu kalau kita denger ya, mau jadi kelinci percobaan, tapi dia happy banget. Dan ini misalnya salah satu fotonya, sebelum ada yang tahu bahwa foto ini bakalan terkenal suatu hari nanti. Di tanggal 22 Juni 1999, dia bertemu dengan Steve rapper. I want to say this right without making any other ambigu. Rapper the surgeon. Si Jessie ini akhirnya menjalani serangkaian tes atau pengecekan, kayak misalnya blood test, liver function test. Ini kalau ada teman-teman kuliahku yang nonton, pasti ingat sama Pak Maruli dan SGOT, SGPT. Setelah serangkaian tes itu, akhirnya dia resmi menjadi subjek nomor 18, sekaligus yang termuda. Setelah perjumpaan dia dengan Rapper the Surgeon ini, dia sempat kembali ke Arizona karena eksperimennya dijadwalkan di bulan September atau di musim gugur. Dan waktu balik ke Arizona itu, teman-temannya semua pada bingung gitu loh. Ini orang mau jadi kelinci percobaan, semangat banget. Pada akhirnya ada 19 orang yang mendaftar, termasuk Tish Simon, former co-president of the National Urea Cycle Disorders Foundation, yang punya anak laki-laki, namun 3 tahun yang lalu meninggal karena OTCD. But at the end, setelah 19 orang ini mau mendaftar, sudah mengikuti prosedurnya, dan memberikan informed consent, akhirnya orang yang terakhir ini tidak jadi diberi gene therapy. Karena cerita lengkapnya ada di part 2. Jadi jangan lupa ditunggu dan ditonton part 2-nya, ada di sini atau di description box. Karena waktu aku baca-baca dan nyusun skrip untuk part 2 itu, nangis banget. This is a great story. So, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di Medicrazy berikutnya. Bye!